terkasih di dalam Tuhan, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan dari kitab Matius bab 18 ayat 21-35, Sabtu 20 November 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah mengampuni seperti Allah mengampuni. Pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalami dan sering bergumul apakah harus terus-menerus memaafkan. Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya, dan didapati seorang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapus semua utang hambanya itu. Namun hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berhutang kepadanya. Ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadinya membebaskannya dari utang menjadi marah, sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah dihapus. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya
dengan segenap hati. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar utang seorang kepada si hamba raja itu. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia. Karena ia demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya hutang dosanya kepada Allah. Namun Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yang kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Amin. Terima kasih sahabat terkasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih juga atas dukungan dan supportnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.